Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subahal khair. Ayyuhat tulab. Faslul khamis. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua pagi hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar lagi tentang khobar muqaddam, mubtada muakhar yang beberapa minggu lalu pernah kita bahas. Sekilas saya akan menerangkan tentang khobar muqaddam, mubtada muakhar. Tapi ini nanti ada yang ada kaitannya dengan mubtada muakhirnya berupa nangat dan sifat. Langsung saja, mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal jumlah atau kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Khobar adalah isim, kata benda yang terletak setelah mubtada dan berfungsi sebagai predikat. Pada dasarnya, khobar terletak setelah mubtada. Namun, ahli nahwu berpendapat bahwa dalam beberapa keadaan, khobar wajib didahulukan. Khobar yang terletak sebelum mubtada disebut khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Sedangkan mubtada yang terletak setelah khobar disebut dengan mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Adapun kedudukan kata sifat yaitu na'tu sifat tetap harus mengikuti kata sebelumnya, mausuf manautnya, dalam hal itu mufrad maupun jamaknya. Contohnya, kitabun jadidun itu merupakan mufrad atau tunggal. Kalau yang disifati itu mufrad, maka sifatnya juga harus mufrad. Kitabun jadidun, buku yang baru. Itu bukunya itu hanya satu. Kutubun jadidatun itu merupakan jamak. Kitabun jamaknya kutubun. Itu bentuknya jamak taksir. Kenapa jadidatun? Karena bendanya adalah ghairu akil atau tidak berakal. Kalau
jamaknya berupa jamak taksir, itu kalau yang ghairu akil bendanya tidak berakal, berarti sifatnya adalah mufrad mu'anas. Sifatnya mufrad mu'anas atau tunggal perempuan. Ini pengecualian saja. Kemudian nangat manutnya harus sesuai dalam hal i'rab atau harokatnya. Contohnya madrasatun wasiatun. Kalau tidak pakai al berarti harus tanwin. Harokat akhirnya harus tanwin. Kalau memakai al berarti dhammah. Harokat akhirnya berubah menjadi dhammah. Al madrasatun wasiatun. Fi madrasatin wasiatin. Nah, ini menjadi kasroh karena didahului huruf jar atau huruf khafat. Al madrasatul wasiatu. Fil madrasatil wasiati. Kemudian juga dalam hal mudzakar maupun mu'anasnya. Contohnya tilmidun mahirun. Mudzakar. Kalau yang disifati mudzakar, maka sifatnya harus mudzakar. Kalau yang disifati mu'anas, berarti sifatnya juga harus mu'anas. At-tilmidhu mahiru. At-tilmidhul mahiru. Contoh yang mu'anas, tilmidatun mahiratun. Nah, ciri-cirinya mudzakar adalah tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Huruf akhirnya tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bunder atau lingkar. Kalau yang mu'anas itu huruf akhirnya diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya tilmidatun mahiratun. At-tilmidatul mahiratu. Yang disifati mu'anas, maka sifatnya harus mu'anas. Kemudian juga dengan makrifat maupun nakirohnya. Contohnya yang nakiroh. Nakiroh itu maksudnya masih bersifat umum. Kursiyun jadidun. Biasanya tandanya. Kalau yang nakiroh itu tidak memakai al, tidak memakai alif lam. Kalau yang makrifah itu berarti memakai al atau memakai alif lam. Contohnya al-kursiyul jadidu. Yang disifati mudzakar, maka sifatnya juga harus mudzakar. Kalau yang disifati mu'anas, maka sifatnya juga harus mu'anas.
Al-kursiyul jadidu, ini kursinya sudah tentu. Kalau yang kursiyun jadidun, ini kursinya belum tentu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.